domain, dan kodomain. Domain ini adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan. Nah, ini fungsi. Ya. Kemudian saya tulis bentuk umumnya. BU. BU bukan butuh uang. Ya. BU itu bentuk umum dari fungsi kuadrat, saya singkat FK, adalah fungsi X atau Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, Fx itu apa? Fx ini adalah nilai atau bayangan. Jangan berpikir bayangan kayak di fisika, bukan, tapi bayangan yang dihasilkan dari fungsi, bayangan yang dihasilkan oleh fungsi itu namanya Fx. Nah, Fx ini juga bisa juga disebut dengan Y, ya ini sama. Nah, kemudian X-nya itu sendiri adalah, X itu domainnya, daerah asalnya. Ya, domain itu ya nilai yang digunakan. Nilai yang digunakan untuk dapat hasil, untuk memperoleh hasil, untuk apa namanya, untuk mendapatkan hasil. Itu X-nya, domainnya. Nah, A, B, dan C itu adalah suatu bilangan. Jadi misalnya saya punya Fx sama dengan 4x kuadrat, ada min berapa misalnya, 5x plus 6 misalnya ya. Maka ini A-nya adalah 4, B-nya adalah min 5, C-nya adalah 6. Ya. A, B, dan C ini sesuaikan dengan kebandingkan coba dengan bentuk umumnya. Jadi ini A, B, dan C ini suatu bilangan yang real. Kemudian saya kasih contoh deh. Contoh dari fungsi kuadrat. Misalnya saya punya Fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 14. Nah, ini angka 5 nih. Fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 14. Kemudian hitunglah, konsepnya cuma ini aja. Konsepnya cuma sini aja. Hitunglah yang A adalah bayangan untuk nilai X sama dengan berapa misalnya 3 gitu ya. Kemudian yang B, kamu hitung nilai dari fungsi atau F min 1. Kemudian yang C adalah hitung nilai X yang menyebabkan fungsi memiliki nilai 22. Kemudian yang D
nilai X sehingga fx-nya sama dengan min 8. Oke. Nah, sampai sini dulu paham nggak dengan contoh soal dan penjelasan dasar ini tadi? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau kamu tanya tolong jangan di chat tapi ngomong. Karena saya lagi presenting kayak begini. Ada pertanyaan? Tidak. Wis, mantap. Mantap ya? Tidak. Oke. Tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat untuk yang contoh tadi, yang A. Bayangan untuk nilai X sama dengan 3. Coba itu kamu hitung, berapa hasilnya. Kalau udah selesai, ngomong. Untuk X sama dengan 3. Ya, jadi kamu hitung dulu coba. Yang udah selesai, bilang. Kelasmu diem-diem ya? Lupa. Ini siapa ya? Matthew. Oh, Matthew. 10. Thank you, Matthew. Ya. Ada jawaban lain selain 10? Menurut Matthew 10. Benar nggak itu? Soalnya adalah diketahui fungsi kuadratnya adalah x kuadrat plus 5x min 14. Hitunglah bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Biasakan tulis soalnya. Fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 14. Ya, fx-nya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang A tadi, bayangan untuk X sama dengan 3 itu sebenarnya kita bisa tulis X-nya 3, berarti F3. Enggak ada beda dengan yang nomor B. F3, ya. Artinya setiap ada E, karena di sini dikasih tahu X sama dengan 3, berarti setiap ada X, ya, setiap ada X diganti dengan 3. Berarti 3 kuadrat plus 5 kali 3 min 14. Sama dengan 9 tambah 15 dikurangi 14. Sama dengan 10. Betul jawaban Matthew. Ya, berarti F3 sama dengan atau fungsi dari 3 ini adalah 10. Seperti itu. Nah, apa bedanya dengan yang B? Sama dengan yang B. Yang B berarti F min 1. Fungsi dari min 1. Kita juga tinggal ngitung, berarti min 1
dikuadratkan, ditambah 5 kali min 1, dikurangi 14. Maka hasilnya adalah 1 min 5 min 14. Sama dengan min 18. Kemudian yang C. Nah, sekarang tolong kamu kerjakan yang C. Artinya dulu ngerti nggak untuk yang C? Gimana tuh? Artinya apa tuh? Untuk yang C. Oh, gede. Untuk yang C, nilai X yang menyebabkan fungsi memiliki nilai 22. Artinya, fx-nya ini sama dengan 22. Ya. Fx-nya sama dengan 22. Udah dikasih tahu, memiliki nilai 22. Fungsinya memiliki nilai 22. Kalau fx-nya 22, berarti apa? X kuadrat plus 5x min 14 sama dengan 22. Coba diterusin. Jadinya apa itu? Kalau nggak ngerti, kamu bisa langsung tanya ya. Kamu bisa langsung potong saya dan kamu langsung tanya. Bukan potong saya, potong pembicaraan, omongan saya. Dan kamu bisa langsung nanya. Jangan sampai kebablasan dan nggak ngerti. Oke? Nah, ini kalau kamu sederhanakan, ini menjadi x kuadrat plus 5x min berapa? Kok diem gak ada suaranya? 36. Minus 36. 36, betul. Ya, minus 36 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan untuk mencari nilai X? Untuk mencari nilai X gimana ini? Ini namanya bentuk persamaan kuadrat. Ini yang akan sebenarnya Bu Uti nanti akan jelaskan di bab persamaan kuadrat. Ya, untuk pemfaktoran ini saya berharap ya kamu belajar lagi buat yang lupa. Kalau udah tahu ya ini tinggal kamu faktorkan tuh. Berapa faktornya? Ada yang ngerti? Jawab coba, yang ngerti jawab. Kalau dikalikan min 36, tapi kalau dijumlah 5. Ya udah ngerti kamu bisa langsung jawab. X seperti ini nanti. Sama dengan 0. Ini negatif, pasti satunya positif, pasti satunya negatif. Ada yang bisa jawab? X plus 9. Thank you. Satunya? 4. 4. Iya, seperti ini. Apakah ini udah ketemu X? Belum. Jadi yang pertama ini, X plus 9 sama dengan 0, begini caranya. Atau yang kedua ini, X min 4 sama dengan 0. Kalau X plus 9 sama dengan 0, maka ketemu X-nya adalah min 9. Di sini ketemu X-nya adalah 4. Ini yang ditanya, yang dicari. Ini boleh kamu sebut X1, ini boleh kamu sebut X2, bolak-balik juga nggak masalah, ini X1, ini X2. Ini jawaban untuk yang C. Sampai dengan yang C ini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Hebat kelasmu. Tadi banyak bener yang nanya. Beneran nggak ada pertanyaan?
Wow, atau kelasmu diem ya? Waduh, kelasmu diem. Jangan terlalu diem. Kalau kamu terlalu diem, Pak Heru nggak tahu kamu ngerti atau enggak. Oke, kalau gitu coba kerjakan yang D. Pak, mau tanya dong, Pak. Nah, gitu dong. Siapa nih? Yang itu yang X tambah 9 itu dapat dari faktor dari 36 ya, Pak? Betul. Ya. Oh, Nah, oke, Pak. Makasih. saya ulangi dalam memfaktorkan, mungkin ada yang lupa di sini ya. X kuadrat ini memfaktorkan yang ini nih. Yang kita lihat adalah kalau ini A-nya berapa ini? Bentuk ini A-nya berapa? A. A itu yang di sini. Ini A nih. Mana tadi? A. Kan bentuknya AX kuadrat. Jadi A-nya berapa sini nih? Kalau tidak ada ini 1 ya. Kalau tidak ada ini 1. Nah, kalau A-nya ini 1, kita bisa memfaktorkannya seperti ini. Dikalikan min 36 dijumlah 5. Atau dulu kalau kamu masih ingat, saya punya cara seperti ini. Faktor dari X kuadrat itu berapa? Faktornya adalah nggak ada lagi selain X dan X. X kali X kan X kuadrat, ya kan? Kemudian yang 36. Ya, 36 itu berapa? Saya pakai yang 9 dengan 4, bukan yang 6 dengan 6. Kenapa? Kita lihat. Di sini saya pakai 9 dan pakai yang 4. Ini salah satu pasti minus. Kenapa minus? Karena hasilnya min. Hasilnya min. Ini saya kasih min, ini saya kasih plus. Nah, caranya gimana? Kita lihat coba. Kalau ini saya kalikan, X kalikan min 4 ini, maka hasilnya adalah min 4X. Min 4X. Kalau ini saya kalikan ke sana, hasilnya adalah 9X. Kalau ini saya jumlah, hasilnya adalah 5X. Nah, 5X ini harus sama dengan suku yang tengah sini. Tahu maksud saya? Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, berarti ketemu faktornya ini, yang saya kurung nih. Yang mana? Ini loh. X plus 9 dan X min 4. Oke, itu pemfaktoran. Nah, mungkin nanti Buti pakai cara lain, saya nggak tahu. Tapi saya pakai cara yang ini karena menurut saya ini lebih simpel. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang D. Tolong yang D kamu cari nilai X-nya ketemu berapa? Yang D. Yang D tadi fx-nya sudah diketahui. Fx sama dengan berapa yang D tadi? Minus 8 ya. Minus 8. Kamu cari X-nya. Tolong kamu kerjakan dulu. Dengan cara persis seperti ini. Sama kayak yang C. Ingat, nggak ngerti nanya. Kalau nggak tersesat kamu ntar. Saya tulis soalnya lagi di sini. X kuadrat fx sama dengan X kuadrat plus 5X min 14. X min 2, X min 3, Pak. Min 2, X min 3. Kita coba nanti. Ada jawaban lain? Ada min 2 dan min 3. Min kali min apa? Min kali min itu apa?
Plus, Pak. Plus. Berarti nggak mungkin dong. Oh iya Pak, Kalau- benar. Bentar. Iya kan? Nah, coba. Pak. Ya. X plus 6, X minus 1. Thank you, Kanes. Dapat dari mana itu? Coba kita lihat. Kita lihat ya. Kita lihat sini. X kuadrat plus 5X min 14 sama dengan min 8. Nah, ini dirubah dulu menjadi bentuk ini namanya yang tadi nih, bentuk seperti ini nih, yang seperti ini. Ini namanya persamaan kuadrat. Ini yang akan diajarkan Bu Uti nanti. Bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita harus kalau ada model yang seperti ini, kita akan bawa ke bentuk persamaan kuadrat ini. Jadi min 8 ini kita pindah ke sana. Hasilnya adalah X kuadrat plus 5X menjadi plus kan? Di sini masih ada min tuh. Min berapa? Min 6 ya. Min 6 sama dengan 0. Nah, udah ketemu persamaan kuadratnya, kita faktorkan lagi seperti yang di atas. Persis. Kita faktorkan lagi. Ya. Caranya seperti ini tadi. Nih, seperti ini caranya. Nanti pasti hasilnya min-min. Maksudnya kalau min-min kayak tadi salah. Kenapa? Karena di sini hasilnya min, pasti nanti ada plus min. Jadi X plus, di sini ada X min. Kalau kamu udah terbiasa, sekali lagi kamu udah bisa mengira-ira nih. Dikalikan min 6, tapi di jumlah 5. Pasti, ini positif ya. Pasti di sini ada positif 6 dan negatif 1. Dikalikan min 6 di jumlah plus 5. Oke. Ketemu situ. Nah, kalau sudah ketemu sampai sini, sama persis kayak di atasnya. Yang X plus 6 sama dengan 0, selalu begini. Dan X min 1 sama dengan 0. Ketemu X sama dengan min 6, dan X sama dengan 1. Ini yang dicari. Ada pertanyaan? Jangan lupa catat. Saya kasih contoh pemfaktoran dulu dah, biar kamu nggak lupa. Nah, ambilin dari bukumu, ada nggak ya? Udah selesai sampai sini? Sampai yang D udah selesai dan tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya anggap semua udah bisa. Dan saya mau lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan. APS bisa? APS bisa? Bisa. Oke. Ya udah, berarti bisa. Gampang lah ya. Nah, coba sekarang kalau saya punya ini dia. Ada 4x kuadrat. 4x kuadrat min 12x. Di sini ada plus 9 sama dengan 0. Ini berapa faktornya? Coba cari. Faktornya ketemu berapa? Difaktorkan.
Yang udah ketemu, tolong kasih tahu saya. 2x min 3. Terus, 2x min 3, dan 2x min 3. iya, artinya sama dengan 2x min 3 kuadrat. Ya, betul sekali. Ya. 2x min 3 dan 2x min 3. Kamu bisa cari yang pakai cara tadi, 2x dengan 2x. Dan di sini, faktor dari 9 adalah 3 dan 3. Karena ini positif, ini negatif, pasti min dan min. Kenapa? Karena min kali min, plus. Tapi kalau min ditambah min, yang di sini min 3 tambah min 3, nggak bisa begitu. Kalau di sini ada 4. Ya, nggak bisa begitu. Langsung kamu jumlahin di sini, nggak bisa. Ya, nah ini pakai yang cara yang tadi lagi boleh. Ini hasilnya adalah min 6x. Di sini adalah, kamu kalikan di sini juga min 6x. Dan kalau kamu jumlah minus 12x. Nah, ini harus sama dengan suku yang tengah ini. Nah, harus sama dengan ini. Minus 12x. Jadi faktornya yang mana? Ini dia faktornya. Ini 2x min 3, 2x min 3. Ini pemfaktoran. Ya. Sekali lagi, kalau nggak ngerti, tanya. Nggak nanya, saya anggap ngerti. Begitu. Masih ada waktu sampai dengan, ya masih ada waktu, 15. Ntar. Ya, ternyata cepat. Baru ngajar di kelasmu cepat, karena kamu nggak ada pertanyaan. Bisa semua yang ini? Saya pengen lihat dulu muka-mukanya. Nah, kelihatan dulu. Yakin semua bisa? Bisa. Bisa. Bastian buka ya. Bisa ya. Nah, kalau udah bisa, saya lanjut. Karena kamu bisa kok. Saya lanjut. Ini, nah untuk yang pemfaktoran sementara yang seperti itu aja, cara memfaktorkan. Nah untuk berikutnya ini tentang, saya menyinggung sedikit tentang grafiknya. Tentang grafik. Sebuah fungsi dia selalu mempunyai grafiknya dia ya, grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Nah, bentuk grafik fungsi kuadrat itu ada 2. Yang satu tuh kayak mangkok ke atas begini, dan yang satunya ke bawah begini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang pertama bentuk yang seperti ini kalau A-nya lebih besar dari 0. Lebih besar 0 itu artinya apa? Positif. A-nya positif. Ya, jadi grafik fungsi kuadrat kalau A-nya itu positif, ini tadi fungsi kuadrat itu masih ingat nggak bentuknya? Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Gitu ya. Kalau A ini positif nih, bentuknya seperti ini nanti grafiknya. Mangkoknya ini terbuka. Tapi kalau A-nya ini nanti negatif, A di sini ini negatif, negatif itu kurang dari 0, ini berarti negatif. Berarti grafiknya mangkoknya nutup ke bawah. Gitu ya. Mangkoknya nutup ke bawah. Nah, titik-titik yang ada di sini nih, ini kan garis nih, tapi sebenarnya ini ada titik-titik banyak di sini. Titik-titik banyak, ada koordinat-koordinat. Nah, bicara tentang grafik ini, kamu juga harus tahu tentang Kartesius, diagram Kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Harus tahu, mengingat itu lagi. Ya, karena kita nanti akan menggambar. Jadi kamu juga wajib nanti punya buku kotak-kotak kecil seperti ini, seperti yang di layar ini. Karena nanti saya suruh gambar,
Saya suruh kumpul, ya kamu harus ada. Kecuali kamu bisa kerjakan di di komputer, langsung bisa. Kalau enggak, gampang kamu foto, kamu upload, selesai. Ya. Nah, titik-titik di sini nih, ini koordinat-koordinat X, Y semua. Karena koordinat itu adalah X, Y. Ya, X-nya itu absis, kalau X, Y. Ini koordinat namanya. Ini disebut absis, dan ini disebut ordinat. Absis, ordinat ini, seperti ini disebut koordinat. Ya, jadi ini semuanya ini ada koordinatnya. Nah, saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh. Saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Gitu ya. Naikin dulu. Pertanyaan yang A, coba kamu cari nih. Cari nilai n. N dapat dari mana tuh? Sehingga 2,n ini terletak pada grafik. Terletak pada grafik atau kurva ya. Grafik atau kurva sama. Ngerti maksud saya? 2 adalah absisnya, X-nya, N adalah Y-nya. Oke. Jadi kalau seperti ini, itu artinya X-nya kamu bisa ganti 2, dan Y-nya kamu ganti N. Y-nya itu apa? X-nya ganti 2, Y-nya ganti N. Y itu apa? Y itu fx tadi. Oke. Kemudian yang B. Nilai P sehingga P, berapa ya? 7 deh. Terletak pada grafik. Pada grafik. Kemudian yang C, yang B, ini yang C, judulnya adalah pembuat 0 fungsi. Kalimatnya aneh ya. Pembuat 0 fungsi, artinya apa? Nilai fungsinya ini sama dengan 0, atau fx-nya ini sama dengan 0. Kembali ke persamaan kuadrat lagi, nyari x-nya. Bisa dikerjakan sekarang? Coba. Yang A, cari nilai n, n-nya itu y-nya. Jangan diam-diam pokoknya kalau nggak ngerti. Tulisan saya bisa dibaca? Bagus kan tulisan saya? Pak Heru, Yap. kalau maksudnya N-nya itu terletak, maksudnya 2 koma itu terletak pada grafik, berarti N-nya itu nggak boleh 0 gitu. N-nya ini kan Y. Ya kamu cari, bukan nggak boleh. Boleh-boleh aja. Tergantung nanti hasilnya apa. N ini kan berarti Y kan? 2,2-nya kan X. X, Y. Y-nya tuh apa? Y-nya tuh fx. Sebenarnya saya ini cuma nyuruh fx-nya berapa. Cuman gitu kan? Saya dapatnya 0. Dapatnya berapa? 0. Ya enggak masalah.
No problem. Dapat 0 nggak masalah. Berarti 0 ada di grafik itu, berarti masuk di sini. 2,0. Oh, berarti ada 2,0 di grafik ini. No problem. Ya, karena X-nya tinggal kamu taruh, ganti 2. 2 kuadrat. Tambah 2 kali 2 min 8. Nggak masalah. Lanjut B dan C. Yang lain yang belum ngerti, boleh tanya. Jangan diam. Yang diem-diem tuh loh, ngerti nggak? Saya khawatir kamu nggak ngerti gimana ntar. Tahu-tahu saya kasih ulangan kan repot. Kalau nggak ngerti tanya, yang mana yang nggak ngerti. Pak, Yep, yang B itu P sama dengan 3 dan P sama dengan min 5 bukan? nggak tahu orang saya belum ngerjakan. Ntar ya, kita ntar bahas ya. Saya nunggu yang lain nih. Yang jangan-jangan nanti yang ngerti kamu doang nih, repot kan? Yang nanya kamu terus nih, yang ngomong. Saya sih berharap kamu nyatat. Ya, berharap kamu nyatat, punya catatan. Min 5 sama 3, Pak. Ada min 5 sama 3. Anes tadi berapa? Sama. Sama? Oke. Yang lain? Ya. Saya nggak akan suruh-suruh kamu nyatet-nyatet terus loh ya. Ini tanggung jawabmu sendiri. Ya, Pak Heru berharap kamu udah makin dewasa. Kalau jadi satu layar gampang, kamu screenshot. Tapi ini enggak. Jadi saya taruh nanti 92 ini di rekodnya, saya taruh di classroommu ya. Siapa tahu ada yang buka. Kalau nggak ada ya kebangetan aja kalau sampai nggak ngerti entah. Udah semua selesai? Tuh, itu diem-diem semua loh. Ruth bisa Ruth? Bisa, Pak. Oke, thank you. Oke. Brian, Matt double 22, ngerti semua?
Brandon nih diem-diem nih. Sama Bastian. Nah, sudah kita coba bahas ya. Kita coba bahas. Untuk yang nomor, masih ada waktu sebentar. Untuk yang A. Jawab yang A. Oke. Saya tulis soalnya fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Cari nilai n sehingga 2,n terletak pada grafik. Artinya x-nya ini 2, ini x-nya 2. Dan ini y-nya atau fx-nya. Ya, jadi yang soal A itu saya bisa tulis f x-nya saya ganti 2, maka hasilnya akan sama dengan n. Nah, n itu nanti berapa itu? N itu bisa saya tanda tanya seperti ini, atau ini juga sama dengan n, gitu ya. Jadi, saya bisa tulis menjadi 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 min 8. Sama dengan 4 tambah 4 min 8, 0. Berarti F2 sama dengan 0 atau N-nya sama dengan 0. Seperti ini. Gampang banget. Kemudian yang B. Yang B. Nilai P sehingga P,7 terletak pada grafik. Berarti X-nya ini sama dengan P dan Y-nya atau Fx-nya Y-nya sama dengan 7. Artinya, apa artinya? X kuadrat saya tambah dengan, saya ganti langsung P saja. Oke, saya ganti langsung P. Ini artinya adalah P kuadrat, saya tambah dengan 2P, min 8, sama dengan 7. Saya sederhanakan menjadi P kuadrat, saya tambah dengan 2P, min berapa? 15. Sama dengan 0. Samakan kuadrat lagi. Pemfaktorannya adalah P, di sini juga ada P, sama dengan 0. Ini plus, ini min, ini plus, berarti plus minus. Berapa di sini? Tuh, diam semua. 5. 5 dan 3. Ya. P plus 5 sama dengan 0. Atau P min 3 sama dengan 0. Nah, ketemu P sama dengan min 5 dan P sama dengan 3. Ini, waduh, kenapa jadi segitiga? Oh, nggak bisa kan? Diandu, Pak. Kita andu aja ya. Saya nggak mau dia. Nggak mau dia. Nakal dia nih. Ah elah, kenapa tuh tadi? Diandu nggak mau tuh. Ya. Nah, tuh dia. Sip. Oh, lambat. Mikirnya lambat. Jadi ini yang dicari. P-nya sama dengan min 5. Dan P sama. Loh, kan? Muncul lagi. P sama dengan min 5 dan P sama dengan 3. Siapa suruh kayak gitu tuh? Nah, seperti itu. Kemudian yang C. Bagaimana dengan yang C? Pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi, langsung kamu tulis, langsung ketemu.
X kuadrat, ini yang C ya, saya taruh di sini. Yang C, maka X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Karena pembuat 0 fungsi itu nilai fungsinya sama dengan 0. Kamu bisa langsung faktorkan. Faktornya adalah berapa ini? X plus 4 dengan X min 2 sama dengan 0. Maka di sini X plus 4 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Di sini ketemu X1-nya sama dengan min 4 dan X2-nya sama dengan 2. Ini artinya apa? Artinya kalau X sama dengan min 4 ini kamu untuk menggantikan ini, maka hasilnya adalah 0. Ini namanya pembuat 0 fungsi. Ini kita akan pakai untuk materi berikutnya kita tentang membuat grafik. Ya, jadi ini kamu harus ngerti benar-benar nih pemfaktoran model-model seperti ini. Demikian pula untuk X-nya 2. Kalau X2 saya taruh di sini, maka hasilnya akan 0. Ini yang disebut dengan pembuat 0 fungsi. Yang menyebabkan fungsi itu menjadi 0. Itu ya ini, X-nya 2 dan min 4 ini. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, Matthew tidak. Yang lain? Yang lain juga tidak ya. Yakin yang lain tidak? Waduh, hilang kemana? Ini dia. Enggak ada. Oh, Brian juga enggak ada. Mantap. Yang banyak tanya 92 aja tadi. 91 berarti oke semua. Enggak ada yang nanya. Ya. Tinggal 5 menit. Dah, enggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan. Oh ya Pak, ada deh. Ya, tanya. Itu Pak, kok itu bisa min 4 ya Pak? Yang X1. Yang ini. Kenapa min 4? Kalau X plus 4, saya jelasin sini ya. Kalau X saya tambah 4 sama dengan 0, maka X-nya 4-nya kamu pindah ke sana dong. Oh Jadi, iya, dikali ya. pindah ruas. Jadi min 4. Udah. Oh, oke Pak, makasih. Oke, sama-sama. Udah? Nggak ada pertanyaan lain? Baca ya, pelajari ya. Kalau tidak ada, Pak Heru sudahin di sini. Saya stop presentasi. Berarti sudah selesai hari ini. Rekodnya sudah saya stop dulu.